Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua penonton pada video saya kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Prasetyo Wahyu Acirita Bin. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan tentang rangkaian gerbang logika. Nah, gerbang logika yang saya praktekkan kali ini adalah gerbang N gitu. Baik, jadi langsung pada alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama saya menggunakan power supply 5 volt. Nah, bisa dilihat kebetulan saya menggunakan power supply rakitan saya sendiri. Ini merupakan implementasi dari teori yang pernah saya dapatkan pada semester 2 kemarin pada mata kuliah dasar elektronika, yaitu tentang penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge. Nah, lalu bahan selanjutnya adalah saklar SPDT. Nah, apa sih saklar SPDT itu? Saklar SPDT itu adalah saklar single pole double throw. Nah, maksudnya ini inputnya itu ada 1 dan keluarannya ada 2. Nah, itu bergantian inputnya antara 1 dan 2. Karena saya dulu basicnya dari SMK penerangan, jadi bagi saya lebih familiar jika saya sebut sebagai saklar tukar, atau mungkin bisa juga disebut sebagai selektor switch. Lalu selanjutnya ada IC TTL 7408. Nah, ini merupakan IC gerbang logika N gitu ya. Jadi pada IC ini terdapat 14 pin atau kaki, dimana 2 kaki sebagai input IC, yaitu kaki 7 dan kaki 14. Kaki 14 sebagai plusnya dan 7 sebagai min atau groundnya gitu. Nah, berarti kan masih ada sisa 12 kaki. Nah, ini nantinya akan menjadi 4 gerbang. Kan kalau N itu kan ada 3 kaki ya, 2 input dan 1 output. Berarti nanti akan jadi 4 pasang gerbang N dalam satu IC TTL ini 7408. Lalu selanjutnya ada LED merah. Ini LED merah. Nah, kita menggunakan LED yang merah ya. Lalu selanjutnya kita menggunakan resistor 100 ohm. Kenapa 100 ohm? Karena kita menyesuaikan dari tegangan LED-nya. Tegangan LED merah itu antara 1,8 sampai 2,1 volt. Karena ini kita rangkaiannya seri, jadi kan kalau resistor seri itu kan membagi tegangan. Nah, jadi kan resistor kan memakai tegangan dan sisanya itu masuk ke LED gitu. Jadi kita harus tepat dalam menggunakan resistor agar LED itu mendapatkan tegangan yang sesuai. Jika LED tidak mendapatkan tegangan yang sesuai, maka LED tidak akan menyala gitu. Karena mungkin kekurangan tegangan atau kelebihan tegangan. Nah, gitu. Karena 100 ini jika kita hitung dengan rumus, maka akan sesuai gitu dengan tegangan yang nantinya akan terbagi dengan LED gitu. Lalu selanjutnya ada kabel jumper. Kabel ini digunakan untuk menjumper atau menyambung antara lubang breadboard satu dengan yang lainnya gitu.
Nah, di sini saya menggunakan kabel tipe serabut jadi lemas seperti ini. Saya memanfaatkan kaki resistor bekas. Jadi ini daripada tidak terpakai, saya potong lalu saya gunakan sebagai jumper. Nah, dengan konsekuensi saya harus benar-benar memastikan apakah antara jemperan satu dengan yang lainnya ini tidak ada yang tersambung, karena jika tersambung maka akan menyebabkan konslet gitu, dan rangkaian akan rusak, bahkan akan merusak komponen IC dan lain-lain. Lalu selanjutnya mengenai penjelasan rangkaian, kebetulan kita mempraktekkan rangkaian yang sederhana, yaitu rangkaian gerbang logika N itu dengan dua saklar, yaitu saklar tukar tadi atau saklar SPDT tadi. Nah, biasanya jika saklar SPDT ini inputnya 1 dan outputnya 2. Nah, pada praktikum ini saya balik, jadi untuk inputnya ada 2 dan outputnya ada 1. Untuk input posisi 1 kita sambungkan ke plus, dan input posisi 2 ke min. Begitu juga saklar 2. Plus itu merepresentasikan 1 atau input high, dan posisi 2 yaitu mendapat min merepresentasikan dari input 0 atau low. Nah, lalu output dari saklar 1 ini keluar dan masuk ke pin nomor 1 IC 748. Nah, lalu yang keluaran saklar 2 ini masuk ke pin nomor 2 IC 748. Nah, seperti itu. Lalu setelah dari IC 748, pin nomor 3 atau output dari gerbang N yang pertama, karena tadi ada 4 pasang berarti yang bisa dipakai. Nah, ini outputnya langsung kita masukkan ke LED merah. Nah, lalu selanjutnya kita seri dengan resistor, dan setelah resistor kita sambungkan ke ground atau ke min, begitu. Oke, kita sambungkan sumber. Nah, bisa kita lihat untuk sekarang ini posisinya masih open atau 00. Nah, berdasarkan tabel kebenaran, jika 0 dan 0 maka outputnya 0 atau LED akan mati. Nah, coba kita ganti, kita pencet saklar 1 agar input pertamanya menjadi 1. Nah, masih terlihat mati LED-nya. Lalu kita selanjutnya yaitu yang saklar 2 kita pencet sehingga menjadi sinyal high. Nah, ini masih mati untuk LED-nya. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir yaitu jika kita pencet semua, jadi nanti akan mendapat satu-satu semua ya. Nah, terlihat bahwa LED akan menyala. Berarti inilah bukti dari teori yang kita pelajari di mata kuliah teknik digital. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya praktekkan. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi semua penonton gitu. Jangan lupa subscribe and like channel saya agar dapat terus berkembang dan bersemangat dalam menebarkan ilmu-ilmu khususnya di bidang teknik elektro. Mungkin cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.